Selamat datang kembali di podcast horor malam ini. Kali ini, aku akan bercerita tentang pengalaman pribadiku yang, bisa dibilang cukup aneh. Mungkin cerita ini bukan hanya menyeramkan, tapi juga agak lucu, karena ternyata, kalau diganggu hantu setiap hari, kamu bisa jadi akrab dengan mereka. Ceritanya dimulai sekitar setahun lalu, ketika aku baru pindah ke rumah baru. Rumah ini cukup tua, dengan dinding batu bata yang kokoh dan langit-langit yang tinggi. Dari luar, terlihat seperti rumah biasa, tapi sejak hari pertama, aku merasakan ada yang berbeda. Malam pertama di rumah ini, aku mendengar suara-suara aneh, pintu berderit padahal tertutup, langkah kaki di lantai atas padahal aku tinggal sendiri, dan yang paling sering, suara lemari di dapur yang terbuka sendiri. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir, mungkin itu cuma perasaan paranoid karena suasana rumah yang sepi. Tapi semakin lama, gangguannya semakin jelas. Pernah suatu malam, saat aku sedang tidur, aku merasa ada yang menarik selimutku perlahan-lahan. Aku terbangun, dan di ujung ranjang, aku melihat bayangan hitam berdiri di sana, seolah-olah sedang mengamatiku. Kaget? Tentu saja. Tapi saat itu, aku terlalu lelah untuk panik, jadi aku cuma menarik selimutku kembali dan berkata, "Bisa gak, nanti aja ganggunya. Aku capek banget." Dan anehnya, bayangan itu hilang begitu saja. Keesokan harinya, aku mulai menyadari bahwa hantu di rumah ini sepertinya tidak bermaksud jahat. Mereka hanya usil. Seperti malam-malam berikutnya, ketika aku mendengar suara barang jatuh di dapur, aku turun untuk mengecek, dan menemukan semua peralatan masak berantakan di lantai. Aku menghela napas dan berkata dengan suara setenang mungkin, "Tolong dong, jangan buat berantakan. Siapa yang harus bersihin coba?" Entah bagaimana, setelah itu, gangguan-gangguan yang aku alami mulai terasa berbeda. Satu malam, aku ingat sedang menonton film horor di ruang tamu, dan tiba-tiba TV mati sendiri. Aku langsung menghela napas. Sudah tahu ini pasti ulah penghuni rumah. Aku menyalakan TV lagi, dan berkata, "Kalau mau nonton, duduk aja. Jangan matiin TV." Aneh, tapi sejak itu, gangguan yang aku alami mulai berubah menjadi seperti komunikasi satu arah. Misalnya, aku sering mendengar ketukan di dinding, dan aku mulai menjawab dengan berkata, "Ada apa?" Lalu ketukan itu berhenti. Seolah-olah, dia memang cuma ingin menarik perhatianku. Puncaknya adalah ketika suatu malam, aku benar-benar tidak bisa tidur karena suara-suara aneh di rumah. Aku lelah, frustasi, dan akhirnya aku berkata dengan lantang, "Kamu mau apa sih? Kalau mau ngobrol, ayo ngobrol sekarang. Aku gak bisa tidur gara-gara kamu terus." Dan yang terjadi berikutnya benar-benar tidak terduga. Aku mendengar suara pelan, seperti bisikan di telingaku, "Aku cuma kesepian." Waktu itu, jujur, aku merasa antara takut dan kasihan. Jadi aku mulai berbicara, bukan pada siapapun, hanya pada udara di sekitarku. "Kalau kamu kesepian, kita bisa ngobrol, tapi jangan gangguin aku terus ya." Dan mulai malam itu, gangguan-gangguan berkurang. Setiap kali aku merasa ada kehadiran di sekitarku, aku akan mengajaknya berbicara. Anehnya, dia mulai merespons dengan cara yang tidak lagi mengganggu. Ada satu momen yang membuatku benar-benar merasa seperti punya teman tak terlihat di rumah ini. Suatu malam, aku sedang duduk di ruang tamu, memikirkan masalah pribadi yang cukup berat. Aku merasa sangat stres dan putus asa. Tiba-tiba, aku merasakan hembusan angin dingin di sebelahku, dan lampu di sudut ruangan berkedip-kedip pelan. Aku tersenyum dan berkata, "Kamu tahu, kadang hidup itu sulit ya." Dan dalam keheningan itu, aku merasa ada kehangatan yang aneh, seperti ada yang mengatakan, "Aku mengerti." Sejak saat itu, penghuni rumahku ini menjadi semacam teman. Dia tidak lagi mengganggu, dan malah seperti hadir ketika aku merasa kesepian. Terkadang, aku bercanda dan berkata, "Kamu juga harus istirahat ya. Jangan capek-capek gangguin aku terus." Dan entah bagaimana, setiap kali aku mengatakan itu, suasana rumah menjadi lebih tenang. Jadi, itulah ceritaku. Pengalaman horor yang berubah menjadi sebuah persahabatan aneh dengan makhluk tak terlihat. Mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi bagiku, ini nyata.
Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah sedikit keberanian untuk menghadapi ketakutan kita, dan mungkin, hanya mungkin, kita bisa menemukan teman di tempat yang paling tak terduga. Sekian cerita dari aku malam ini. Jangan lupa, kalau kamu merasa ada yang menemanimu di rumah, mungkin mereka hanya ingin didengar. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Tetap waspada, dan selalu siapkan telinga untuk mendengarkan.